Hello, welcome back to my channel. Nah, seperti biasa kita memperbaiki kerusakan unit televisi LED, LCD, dan plasma. Nah, untuk kali ini kita akan memperbaiki sebuah televisi merek Panasonic untuk ukuran 55 inch. Dengan kerusakan dia menyala atau hijau sebentar, backlight sempat menyala, terus protek kedip satu kali. Memang Panasonic rajanya protek juga ya, sama seperti Sony. Nah oke, sekarang langsung saja kita lihat televisinya. Nah di sini televisinya sudah berada di atas meja saya, dan indikatornya ada di sini ya. Ini dia untuk indikatornya. Ini sekarang kita lihat indikator dan saya hidupkan dari steker listrik. Oke, sudah menyala hijau. Kedip seperti start. Protect. Kedip satu kali. Nah, di layar ini sempat backlightnya menyala sebentar ya. Coba kita ulangi, hidupkan lagi. Oke, ini saya hidupkan. Di layar nanti sebentar ada kedipan backlight. Nah, sudah menyala dan langsung hilang. Nah oke, sekarang kita lanjut step berikutnya. Ini dia untuk serial number televisinya, TH55CX700S Panasonic Ultra HD ya. Nah oke, sekarang kita lanjut, kita buka back cover televisinya. Oke, di sini penampakan engine televisi Panasonic TH555CX700S. Dimana di sini ada macam dua buah power supply ya. Di sini untuk power supply dia ini untuk blok inverter. Dan di sini motherboardnya begitu sangar guys. Dan timing controlnya di sini. Dia menggunakan double flexi dari motherboard ke timing control. Nah, di sini televisinya sudah menggunakan resolusi Ultra HD ya. Ultra HD di mana ini ada 8 jalur data. Itu menandakan bahwa televisi ini sudah menggunakan resolusi Ultra HD, Ultra High Definition. Nah, oke, sekarang di sini akan kita coba langsung tes hidupkan kembali ya. Kita lihat backlightnya menyala sebentar nanti di sini. Sekalian saya ambil sebuah multimeter. Kita letak atau kita ukur tegangan VCC ke panel ketika backlight menyala, apakah di VCC ke panelnya hadir 12 volt dari motherboard ya. Ini saya selektor di volt DC. Ini dia jalur untuk 12 voltnya ya. Ini saya cocok di sini. Oke. Ini sudah cocok. Ini saya hidupkan sebentar, backlightnya nanti bisa kita lihat di sini ya. Oke, saya hidupkan dari steker listrik. Relay sudah bunyi. Kita bisa lihat nanti multimeter apakah ada 12 volt sama backlightnya. 12 volt hadir sebentar. Backlightnya nggak nampak di sini. Coba saya matikan kembali. Nanti kita lihat backlightnya menyala di sini sebentar. Lihat backlightnya menyala sebentar dan langsung mati kembali. Oke. Di sini jalur tegangan 12 volt sudah masuk ke T-con ya. Yang bisa saya pastikan di 80% bahwa motherboard ini normal. Kalau dibilang kedip itu memang
sudah sifatnya si Panasonic ini, dia proteksi. Oke, dari pengalaman saya kita boleh lihat kode kedip TV Panasonic ini, karena untuk jenis Panasonic ada beberapa kedipan dan di situ kita bisa berpacu ya. Kalau dari kedip satu kali atau blinking satu kali itu biasanya bisa bermasalah pada backlight ataupun inverter ya. Jadi kita harus banyak belajar biar tidak salah perbaikan pada unit televisi yang sering proteksi ini. Nah oke, langsung saja kita coba, bukan pergantian lampu ya atau bongkar lampu ukur satu-satu, enggak. Itu kerjaan terlalu lama kalau kita langsung bongkar lampu. Di sini kita perhatikan untuk backlightnya ada 2 soket ini ya. Ini ada plus, ini warna merah plus, dan ini untuk groundingnya atau min. Sebelah kanan ini pun seperti itu juga, ada 5 kabel plus dan 5 juga untuk min atau grounding. Minnya dari IC inverter pastinya. Nah oke, sekarang langsung kita lanjut, kita akan buka blok inverternya ini. Nah sebelumnya kita pastikan dulu bahwa listrik di Elco ini 450 volt ini sudah hilang ya. Coba kita ukur di multimeter ada berapa lagi. Masih menyimpan 344 volt. Panasonic memang boleh tahan kalau produknya ya. Jadi kita buang menggunakan bohlam ya. Takutnya nanti kita kesetrum cuk, bolong tangan kita. Lampunya masih menyala ya. Oke, tadi udah kita copot. Ini ke backlight dan ini untuk dimmer sama power on pada inverter ini. Dari pacuan kode kedip kita mengarah pada backlight atau inverter, karena lampunya menyala sebentar bisa juga kerusakan backlight ataupun inverter. Apalagi kita lihat posisinya untuk min pada lampunya itu ada 10 jalur ya, ada 10 jalur. Ini dia tadi untuk soket ke backlight ya. Oke, nah ini kita lihat bahwa jalur min di sebelah kanan ini, sebelah kanan soket. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini dia. Coba kita letak bawah aja ya, biar lebih gampang. Oke. Inverternya ini menggunakan 2 IC inverter ya untuk ground lampu atau minnya. Ini ada 1, 2. Dia menggunakan IC marking code-nya berapa ya? BD9479F. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa tadi di kabelnya jalurnya ada 5 ya. Ini plusnya 1 jalur semua, ini plusnya 5 ya. Plusnya 1 jalur semua. Dan minnya ada 5, itu udah dari IC inverter. Dari IC inverter ini BD9479 ini. Ini ada 5 jalur. Dan sebelah kanan ini pun begitu juga, sama persis. Nah oke, untuk memastikan kerusakan televisi ini apakah pada IC inverter atau lampu, caranya kita
gabung semua min atau ground untuk lampu ini, sebelah sini dan ini juga kita solder. Ada 5 jalur ya untuk minnya. Oke, kita ambil solder. Jangan sampai jalur plusnya ikut ke solder ya. Sempat ke solder, IC inverternya langsung tewas nanti gitu di tes. Oke, sudah gabung semua ya. Oh, ini sepertinya belum. Oke. Ingat, hanya jalur min. Kita bisa menandakan jalur itu min atau plus, gampang aja. Jika jalur minnya itu selalu berada dari inverter ataupun TR gitu. Kalau plusnya itu langsung dari elko. Ini elko. Memang biasanya satu jalur semua ya dari elko ini. Nah, oke, sekarang kita udah siap solder. Kita langsung melakukan pengetesan pada unit televisi ini. Oke, ini kita pasang di sini lagi ya, di TCC timing control. Kita lihat nanti di sini. Oke, colokan AC. Oke, sudah tercolok semua. Ini saya hidupkan dari steker listrik. Relay udah bunyi. Bisa lihat di sini. (12) sudah. Ups. Sepertinya dia tidak protek lagi, guys. Di sini backlight sudah menyala. Backlightnya sudah menyala ya. Ini bisa sobat lihat di sini. Cuma dia agak redup ya. Agak redup. Tetapi dia tidak proteksi lagi. Oke, untuk memastikan kerusakan itu inverter atau lampu. Jadi sekarang kita langsung tes gambar pada televisi ini. Apakah di layarnya ada yang gelap atau redup? Kalau ada berarti lampunya memang rusak, karena ini paksa hidup ya. Tetapi kalau tidak ada, berarti IC inverternya ada yang rusak untuk beberapa jalur min gitu. Jadi kita satuin jalur tadi itu, jalur yang rusak itu jadi ketutup gara-gara yang jalur yang normal. Oke, ini saya berdirikan dulu TV-nya, kita tes picture ya. Oke guys, di sini udah saya langsung tes ke YouTube dia ya. Berhubung tidak ada yang gelap di layar ini, berarti kerusakannya pada IC inverter. Ini bisa kita lihat di sini bahwa semuanya terang merata. Nah, oke, baik, untuk kali ini itu saja tutorial dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.